penting, terutama bagi manusia sebagai pengguna. Maka, Anda harus tahu karakteristik manusia seperti apa. Hal ini dibutuhkan ketika Anda ingin membuat suatu aplikasi. Sebelum kita masuk ke manusianya, kita masuk dulu ke definisi atau pengantar tentang interaksi manusia dan komputer. Jadi, interaksi manusia dan komputer itu merupakan komunikasi antara manusia dan komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan Anda menggunakan aplikasi Office. Office itu kan ada banyak. Misalkan salah satu sampling aja, Anda ingin membuat presentasi. Berarti yang Anda gunakan adalah PowerPoint kalau di Office, ya. Jadi, tujuannya adalah Anda menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat presentasi dari tugas Anda. Jadi, Anda harus melakukan komunikasi antara Anda dengan komputer, dengan aplikasi untuk membuat PowerPoint. Jadi, tujuannya adalah menghasilkan suatu PowerPoint untuk tugas Anda. Definisi IMK yang lain menurut jurnal ACM adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang desain, evaluation, implementasi dari suatu sistem komputer interaktif untuk dipakai manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Jadi, interaksi manusia dan komputer ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang desain, evaluasi, implementasi dari suatu sistem komputer interaktif. Jadi artinya ketika Anda membuat suatu aplikasi tersebut harus interaktif. Jadi si user dia bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang Anda rancang. Ya, jadi tidak searah namun dua arah. Intinya seperti itu, ya. Dan tadi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Jadi maksudnya ketika Anda mempelajari interaksi manusia dan komputer, bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang desain, evaluasi, implementasi dari suatu sistem komputer interaktif. Namun, Anda juga harus melihat dari faktor lingkungannya, misalkan faktor penggunanya, faktor manusianya. Ya, jadi tidak Anda nggak harus secara tidak langsung Anda mesti mengkotak-kotakan jenis pengguna. Kalau Anda membuat aplikasi untuk anak-anak TK, misalkan Anda buat aplikasi pembelajaran untuk menghitung, akan berbeda jenisnya ketika Anda membuat aplikasi untuk anak SMA. Jadi kalau Anda membuat aplikasi untuk anak TK, otomatis lebih variatif, warnanya lebih powerful, seperti misalkan Anda tambahkan animasi di dalamnya, Anda tambahkan warna-warna yang mencolok di dalamnya, biasanya seperti itu ya. Jadi si anak itu terpacu atau ingin untuk menggunakan aplikasi tersebut. Namun berbeda dengan anak SMA. Anak SMA saya pikir tidak perlu Anda memasukkan animasi-animasi berupa nyanyian gitu. Jadi kalau Anda mau memasukkan animasi ya lebih ke arah pembelajarannya. Misalkan Anda ingin membuat aplikasi tentang trigonometri, ya animasinya sekitar trigonometri gitu. Jadi tidak diselingi game-game tentang misalkan puzzle seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Nah, tujuan dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini yang pertama adalah menghasilkan sistem yang usable atau bermanfaat. Jadi sistem yang usable ini sangat penting sekali karena ketika Anda membuat suatu sistem kemudian sistem tersebut tidak bermanfaat untuk pengguna, artinya yang Anda buat tersebut hanya buang-buang waktu saja gitu, ya. Jadi yang pertama adalah Anda mampu atau dapat menghasilkan sistem yang bermanfaat untuk end user atau pengguna akhir. Yang kedua adalah fungsionalitas. Jadi Anda mungkin pernah melihat suatu aplikasi kemudian fungsinya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan atau yang Anda butuhkan gitu ya. Jadi diharapkan ketika Anda mengambil mata kuliah interaksi manusia dan komputer, Anda mampu mengetahui kebutuhan dari end user dan mengimplementasikannya ke dalam sistem yang mau Anda buat atau Anda rancang.
Seperti misalkan penggunaan tombol hapus misalkan ya, betul itu untuk hapus itu, jangan sampai Anda membuat di aplikasi Anda tombol hapus tapi ketika diklik malah simpan gitu atau edit ya. Itu kan salah satu contoh tidak sesuai dengan fungsinya. Atau Anda pernah melihat web kemudian Anda mengklik satu tombol dengan harapan A, ternyata harapannya ketika Anda klik malah Z gitu ya. Jadi kan melenceng dari keinginan end user atau pengguna akhir. Kemudian dari yang ketiga adalah dari segi security. Jadi sebenarnya kalau dari segi security kita bicara tentang keamanan dan kenyamanan ya. Jadi beberapa aplikasi memang sudah ada security ketika kita mau masuk ke dalamnya. Nah, pertanyaannya apakah setiap aplikasi perlu security? Tentu tidak. Kalau Anda menggunakan aplikasi pen yang Anda punya di laptop Anda masing-masing untuk menggambar, bisa Anda bayangkan ketika Anda mau masuk, Anda harus masukin password gitu kan, ribet banget gitu, padahal aplikasinya hanya seperti itu saja gitu ya, tidak ada kerahasiaan di dalamnya. Jadi biasanya untuk tingkat sekuritas ini biasanya untuk hal-hal atau aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kerahasiaan personal atau pengguna, misalkan email. Email kenapa harus ada tingkat security-nya? Karena Anda bisa bayangkan kalau misalkan tidak ada security-nya gitu. Jadi semua orang bisa masuk, termasuk kalau Anda menggunakan aplikasi SIMAK yang ada di STTI. Kalau Anda mau masuk aplikasi SIMAK pasti ada login terlebih dahulu, username dan password. Nah, tujuannya adalah tidak sembarang mahasiswa atau tidak seluruh mahasiswa bisa masuk ke akun mahasiswa yang lain gitu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau tidak ada login ketika Anda masuk SIMAK, kawan Anda bisa dengan mudah mengedit data-data yang Anda miliki gitu. Kemudian kalau Anda ingin merahasiakan nilai Anda ya berarti otomatis tidak akan bisa. Karena ketika masuk ke akun Anda itu tidak perlu password gitu, tidak ada security. Yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi diharapkan ketika Anda merancang suatu desain yang bagus, yang baik, yang good design, maka produktivitas dari end user ini akan meningkat. Karena apa? Karena lebih efektif dan efisien waktunya. Ya, jadi berhubungan dengan waktu. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan impact dari good application itu apa saja. Ya, jadi kalau kita bicara tentang efektivitas dan efisiensi, tentu berbicara tentang hubungannya dengan dampak dari aplikasi yang bagus. Selanjutnya kita masuk ke interface. Jadi pengertian dari interface ini sebenarnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya Anda udah ngerti. Jadi interface itu adalah interaksi gitu ya. Jadi interaksi dengan tampilan. Jadi interface itu kan tampilan antar muka. Kalau kita berbicara tentang interaksi manusia dan komputer, berarti kita berbicara tentang interface ke usernya gitu, ke manusianya dari komputer gitu ya. Jadi kita bicara tentang tampilan antar muka. Nah, mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini lebih mengarah ke interface, jadi desainnya antar muka ke pengguna akhirnya seperti itu. Jadi saya sudah bilang di pertemuan awal sekali bahwa kita nggak bicara tentang tentang coding ya, namun kita lebih bicara ke desain aplikasinya. Jadi tadi saya bilang bahwa apa impact dari aplikasi yang bagus, itu yang pertama adalah cost-nya minim. Kenapa cost berhubungan dengan cost? Karena aplikasi yang dibuat tidak membutuhkan pelatihan gitu. Jadi kita tidak usah memanggil si pembuat aplikasi untuk melatih end user gitu, bagaimana menggunakan aplikasi. Otomatis nanti pengeluaran dari perusahaan atau dari Anda sendiri ini akan minim. Biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks memang butuh sekali untuk pelatihan. Contoh misalkan aplikasi-aplikasi tentang 3D gitu ya. Kalau aplikasi-aplikasi 3D atau untuk desain arsitektur biasanya memang membutuhkan pelatihan ya, karena aplikasi tersebut kalau kita bicara bagus ya mungkin bagus, tapi ketika menggunakannya untuk orang awam akan sulit gitu, relatif sulit ya, walaupun tidak seluruhnya sulit.
Yang kedua adalah produktivitas user meningkat. Ini yang saya katakan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi makin mudah menggunakan aplikasi berarti produktivitas user makin meningkat karena untuk mengerjakannya membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat ya dibanding ketika Anda menggunakan aplikasi yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga tentu berhubungan dengan certification atau kepuasan dari pengguna. Makin bagus aplikasi, kepuasan pengguna pasti makin bagus dan pengguna makin loyal untuk menggunakannya. Contoh, Anda menggunakan sistem operasi Windows. Kalau ditanya kenapa memilih Windows, karena Anda puas menggunakannya sehingga Anda menjadi loyal customer gitu ya. Jadi customer yang loyal menggunakan Windows. Padahal kalau misalkan kita bicara tentang sistem operasi yang lain kan ada juga misalkan Linux gitu ya. Linux open source, Windows berbayar. Tapi kalau orang Indonesia kan memang cenderung lebih suka yang mudah tapi gratis walaupun gratisnya itu diperoleh dengan cara yang salah gitu. Jadi kalau Anda install Windows, mungkin banyaknya Anda punyanya Windows-nya sekarang Windows bajakan, walaupun mungkin ada yang asli juga misalkan ya. Jadi seperti itu ya untuk dampak dari aplikasi yang bagus. Walaupun kalau kita bicara tentang bagaimana sih aplikasi yang bagus, ini jawabannya pasti relatif gitu. Maka dibutuhkan sekali adanya evaluasi ketika Anda membuat suatu aplikasi. Kalau menurut saya aplikasi Photoshop bagus, mungkin menurut Anda Gym lebih bagus gitu daripada Photoshop. Termasuk kalau misalkan menurut saya aplikasi media sosial, misal contoh Instagram bagus, tapi menurut Anda mungkin bisa jadi tidak bagus gitu ya. Bahkan biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang tidak bagus, tidak bermanfaat bagi pengguna, itu otomatis akan redup sendiri. Saya lupa aplikasi apa ya yang semacam Instagram dulu sempat muncul kemudian hilang gitu ya. Sebelum muncul Facebook, dulu munculnya Friendster. Friendster kurang bisa mendukung keinginan dari pengguna, akhirnya dia banting setir. Jadi dari media sosial hampir mirip Facebook media sosial, dia banting setir ke game, namun nggak bermanfaat juga. Jadi nggak ada pendukungnya, customer tidak ada, penggunanya tidak ada, akhirnya hilang gitu sekarang ya. Jadi kalau Anda ngelihat Facebook, salah satu yang bisa dia menangkap keinginan dari pengguna adalah Facebook gitu ya. Dulu Facebook nggak bisa story hanya bisa di Instagram, sekarang Facebook sudah bisa story. Dulu Facebook hanya bisa chat aja, sekarang kita bisa video call misalkan ya. Jadi layaknya WhatsApp, kalau dulu kita video call hanya untuk satu orang, sekarang katanya sampai 50 orang gitu. Ya, jadi kemajuan-kemajuan seperti itu memang harus dilakukan. Jadi biasanya melalui tahap-tahap evaluasi. Faktor utama IMK yang pertama adalah faktor kognisi. Ini berhubungan dengan bagaimana Anda merasakan informasi yang diolah oleh pengolah persepsi, kemudian bagaimana Anda perhatian terhadap informasi tersebut, kemudian bagaimana informasi yang Anda dapat itu diproses dan disimpan dalam memori. Ini kita bicara tentang faktor kognisi gitu ya. Jadi intinya ini mencari karakter manusia sebagai pengolah informasi ini memang penting, terutama berhubungan dengan faktor kognisi ya. Jadi kalau manusia, bagaimana cara manusia mengolah informasi, berarti dia biasanya melalui indera yang dimilikinya gitu, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan dari suara atau gerakan gitu ya. Nah, ini dari indera-indera ini, informasi ini akan diolah oleh otak Anda. Ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 60 sampai 70-an gitu ya. Paradigma dalam psikologi kognisi ini sudah mulai dilakukan gitu ya. Jadi mencari karakter manusia sebagai pengolah informasi itu memang melalui indera-indera ya. Termasuk biasanya Anda lebih cenderung menggunakan penglihatan dan pendengaran Anda untuk mendeskripsikan informasi yang Anda peroleh ke otak Anda, kemudian Anda berikan kesimpulan. Jadi manusia itu saking hebatnya ya. Jadi dari yang Anda lihat Anda sudah mampu menyimpulkan.
Padahal yang Anda lihat itu belum tentu tahu kebenarannya. Jadi kalau Anda sekarang lagi hit banget film Tilik gitu ya, itu kan salah satu contoh gitu, Anda hanya mendengar aja, Anda hanya melihat aja, tapi Anda mampu membuat kesimpulan tanpa Anda cross-check kebenarannya. Pemodelan informasi pada manusia pada dasarnya, Anda bisa lihat dari gambar ini. Jadi, dari input atau rangsangan terlebih dahulu, jadi dari indera yang Anda rasakan, misalkan dari penglihatan Anda, kemudian atau dari penglihatan, pendengaran, ya, atau suara, dan lain-lain. Ini akan masuk, akan di-encoder. Kemudian setelah masuk di encoder akan ada membandingkan. Anda akan membandingkan yang sudah Anda perhatikan selama ini, perhatian Anda akan dibandingkan gitu ya. Oh, misalkan Anda melihat bahwa kalau misalkan mau nyalain laptop, Anda harus tekan tombol power. Nah, jadi ketika Anda inputannya Anda tekan tombol power, Anda sudah bisa bayangkan dari perhatian Anda gitu ya, membandingkan. Baru Anda pilih tanggapan Anda, ini otomatis semuanya membutuhkan memori gitu ya. Jadi dari perhatian Anda bandingkan dengan yang tersimpan di memori Anda seperti apa. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, memilih tanggapan yang cocok gitu ya. Mungkin Anda yang berpikiran tanggapannya ketika Anda menekan tombol power di laptop bukan mau menyalakan, tapi mau mematikan misalkan gitu ya. Nah, ini tanggapan yang Anda pilih akan dieksekusi menjadi output atau tanggapan akhir gitu ya. Jadi mengeksekusi tanggapan berdasarkan perhatian dan memori Anda gitu ya. Jadi nanti outputnya adalah tanggapan. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita masuk lagi ke model sistem pengolah pada manusia dan komputer. Kalau kita bicara tentang pengolah pada manusia dan komputer, sebenarnya hampir sama daya pengolahan pada komputer dan manusia. Karena komputer itu dibuat mirip menyerupai manusia. Ya, jadi Anda punya memori, komputer punya memori. Ketika mau menghasilkan output harus melalui inputan, sama manusia pun seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang manusia dan komputer, ini hampir mirip sekali jalan kerjanya. Jadi selalu membutuhkan umpan balik ya. Jadi kalau mau direspon, nah itu berarti harus ada umpan baliknya gitu. Kita masuk ke model memori. Jadi model memori ini dari lingkungan luar biasanya masuk informasi-informasi. Ini pertama kali akan masuk ke register sensori. Jadi register sensori itu register yang paling sensor register yang cepat sekali karena hanya daftar aja ya. Ketika dia masuk ke kapasitas kanal rendah, dia akan masuk selanjutnya ke memori jangka pendek. Ketika sudah masuk ke memori jangka pendek, dia diulang terus-menerus, maka akan menjadi memori jangka panjang. Ya, jadi levelnya seperti itu untuk model memori. Register memori dulu, baru masuk ke karena kapasitas rendah, yaitu memori jangka pendek. Ketika ini sudah berulang, bolak-balik, ulang, nanti akan tersimpan dalam memori jangka panjang. Ya, jadi kalau kita bicara register memori, karena kita hanya daftar, maka informasi yang disimpan ini hanya 1/10 detik saja, cepat sekali. Contoh, saya ngomong dari awal sampai akhir mungkin hanya register sensori aja ke Anda gitu, karena Anda tidak bisa mengingat kata per kata yang saya ucapkan gitu. Kemudian kalau memori jangka pendek, ini memorinya hanya beberapa detik saja gitu, jadi terbatas sekali. Kalau untuk memori jangka panjang, ini otomatis menyimpan informasi dalam jangka yang tidak dapat ditentukan panjang. Contoh kalau misalkan saya tanya nama Anda siapa, itu salah satu contoh memori jangka panjang gitu. Anda nggak mungkin lupa nama Anda siapa, kecuali Anda sedang amnesia. Kita ngomong lagi yang lain untuk persepsi visual. Jadi penglihatan ya, kalau kita bicara penglihatan berarti kita bicara tentang mata.
Jadi indera utama manusia dalam berinteraksi dengan komputer tentu saja mata, walaupun untuk teman-teman kita yang tunanetra dia berinteraksi dengan komputer tidak menggunakan mata, namun menggunakan indera perasa, menggunakan biasanya keyboardnya dibentuk sedemikian rupa ya, jadi dia perasanya dari sentuhan gitu ya, rangsangannya dari sentuhan. Nah kalau Anda yang menggunakan mata, pasti Anda bisa merasakan objek yang berbeda gitu ya, walaupun dari sisi terang maupun gelap. Jadi mata manusia walaupun sedang mati lampu ya, Anda tetap bisa melihat bayangan-bayangan gitu. Walaupun bayangan-bayangannya bukan manusia gitu ya, Anda tetap bisa melihat walaupun tidak secara jelas. Begitu juga ketika Anda melihat dalam kondisi yang terang ya. Walaupun Anda tidak jelas melihatnya, kalau terangnya terang banget gitu ya, tapi tetap Anda bisa lihat gitu bahwa itu tuh ada apa gitu ya. Misalkan ada apa tuh, ada barang tertentu gitu ya, itu bisa kelihatan. Nah, mata manusia juga mampu bergerak sangat cepat. Contoh, kalau misalkan Anda melihat kilat gitu ya, kilat kan sebenarnya cepat sekali gitu, tapi objek mata Anda itu bisa melihat cepat gitu ya. Namun ada keterbatasan gitu ya, jadi mata manusia itu kan sebenarnya memang memiliki keterbatasan, walaupun Anda bisa melihat tapi belum tentu jelas gitu melihatnya, apalagi kalau untuk Anda yang matanya itu bisa lebih dari 4 gitu, jadi lebih dari 2, 4 misalkan menggunakan kacamata gitu ya, pasti keterbatasannya lebih banyak dibanding Anda yang memiliki mata normal. Nah, perbedaannya dengan otak adalah otak bisa menginterpretasikan informasi yang tidak lengkap menjadi suatu kesimpulan. Jadi saking hebatnya otak Anda gitu, dari Anda lihat menggunakan mata, Anda sampaikan ke otak Anda itu langsung menjadi suatu kesimpulan gitu ya, walaupun tidak lengkap beritanya. Ini tadi saya bilang ya bahwa interpretasi sinyal visual. Jadi manusia kan memiliki keterbatasan dalam jarak pandang gitu ya. Ukuran pandangan manusia ini mengindikasi berapa banyak area dari objek pandang yang tertangkap. Nah, Anda bisa melihat objek sekitar Anda yang tertangkap oleh Anda itu berdasarkan ukuran pandangan manusia gitu ya. Jadi Anda mungkin nggak bisa melihat, Anda memandang dari batu 2 ke batu 10 itu nggak akan bisa gitu ya. Jadi ukuran pandangan Anda hanya areanya memang terbatas sekali, mungkin hanya sekeliling aja. Kemudian kalau kita bicara tentang ketajaman suatu pandangan, ini dipengaruhi oleh brightness, kejelasan, dan paling utama sekali adalah oleh warna. Maka kalau Anda membuat suatu desain aplikasi, Anda pikirkan tentang pemilihan warna yang cocok. Ya, kemudian kadang kayak gini, Anda sedang memilih warna, kemudian cahaya ketika di laptop Anda dan disorot misalkan menggunakan infocus itu bisa jadi berbeda warna, berubah gitu ya. Jadi nggak jelas. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu. Ya. Jadi pemilihan warna yang cocok adalah hal yang penting untuk pengguna akhir. Ya, karena berhubungan dengan maksud, bisa jadi mengubah maksud juga. Kalau warnanya terlalu mencolok berwarna terang misalkan, maksud yang Anda ingin sampaikan ke pengguna akhir bisa berbeda gitu, karena dia pengguna ketika melihatnya udah males gitu, bisa aja di skip. Contoh membaca ya contohnya. Pendengaran itu berarti kita bicara tentang telinga ya. Jadi dari mendengar ini juga bisa merespon sinyal ke otak Anda dan menghasilkan suatu kesimpulan. Ya. Salah satu yang disebut sebagai pandangan kedua. Jadi secondary vision, sebab banyak informasi yang bisa Anda peroleh dari mendengar. Jadi 2 yang penting biasanya, yang first itu adalah mata, kemudian yang kedua adalah Anda mendengar melalui indera telinga Anda ya, pendengaran Anda.
Nah, ini telinga dibagi 3, ini bisa dibaca bagian luar, bagian tengah, bagian dalam gitu ya. Jadi bagian dalam ini akan yang mentransmitter atau mentransfer suara agar dikirim ke otak, itu bagian dalam gitu ya. Jadi kalau telinga bagian luar, dia fungsinya hanya melindungi telinga bagian dalam dan menguatkan suara. Kalau yang tengah, dia mentransmisikan gelombang suara dengan gendang telinga. Nah, yang dalam, dia mentransfer suara untuk dikirim ke otak. Nah, kalau kita bicara tentang otak manusia, ini adalah proses kedua dari input yang masuk melalui panca indera. Jadi setelah panca indera, dari panca indera pasti ditransmit ke otak gitu ya. Nah, memori dalam otak Anda ini akan bersinergi dengan inputan yang dimasukkan yang nanti akan menghasilkan kesimpulan atau output. Jadi dari indera itu masuk ke otak, otak akan berhubungan dengan memori yang Anda miliki, kemudian akan dibandingkan, akan diberikan tanggapannya, tanggapan tersebut nanti akan berupa output. Ya, jadi seperti itu. Fungsi memori ada 3, sensory memory, short term memory, dan long term memory. Sensory memory hampir sama dengan ini ya. Jadi memori ini untuk merasakan visual, suara, termasuk sentuhan gitu ya. Ini namanya sensory memory, fungsi memori yang pertama. Kalau short term, ini keluar masuknya merupakan gerbang keluar masuknya informasi secara stimulus. Jadi informasi ketika mau mencapai long term, berarti informasi yang diberikan harus secara stimulus selalu berulang-ulang. Nah, ini berarti namanya masuk ke short term memory. Kalau long term berarti menyimpan data secara permanen. Ya, jadi kapasitas memorinya tidak terbatas. Ya. Beda dengan tadi ya, model memori hampir mirip tapi beda persepsinya, penjelasannya berbeda sekali. Nah, ini kita masuk ke game. Ini sebenarnya kalau pertemuan di dalam kelas, game ini langsung. Tapi karena kita menggunakan daring, maka nanti Anda bisa coba sendiri. Ini game otak asah daya ingat Anda. Ya, jadi game otak gitu ya. Brain game. Kalau yang pernah main brain game di handphone beda dengan yang di sini ya. Kalau yang ini hanya untuk mengingat daya ingat Anda seperti apa sih gitu ya. Mungkin berbeda antara teman yang satu dengan teman yang lain gitu ya. Ini contoh game untuk short term memory ya. Gimana ketika informasi secara stimulus selalu Anda ulang-ulang-ulang. Nah, ini contoh gamenya. Yang pertama adalah saya minta untuk Anda hafalkan angka berikut selama 1 menit ya. Setelah 1 menit Anda back lagi ya, baru Anda tulis di kertas. Anda bisa lihat berapa angka yang Anda bisa tulis gitu ya. Mungkin dengan teman Anda bisa jadi berbeda-beda. Nah, ini angkanya. Waktunya 60 detik. Kalau sudah 60 detik, ya kalau sudah 60 detik, ya sebentar lagi.
Baik, nah coba Anda tulis di kertas gitu ya, angka apa aja yang Anda ingat. Kalau sudah, kita balik lagi. Nah, Anda silahkan melihat kesamaan antara yang Anda tulis dengan yang ada di layar. Berapa digit angka yang Anda ingat? Oke. Nah, kedua adalah kalau tadi angka, ini huruf. Sama waktunya 1 menit. Jadi Anda silakan nanti menghafalkan angka ini 1 menit, kemudian ditulis ke kertas gitu ya, mulai dari sekarang. Baik, sudah Anda hafalkan, kemudian Anda tulis di kertas. Nanti akan kita samakan kembali dengan huruf-huruf yang ada di layar. Berapa huruf yang bisa Anda hafalkan? Dari huruf-huruf yang sudah Anda hafalkan tadi selama 1 menit atau 60 detik. Baik, kita samain ya. Nah, silakan. Mungkin beda-beda antara teman Anda dengan Anda sendiri ya, karena masing-masing orang itu kan bisa jadi daya hafalnya atau daya ingatnya itu memang beda-beda gitu ya. Lanjut lagi terakhir ke kalimat. Nah, kalimat ini hanya 3 detik saja saya berikan waktu Anda untuk menghafal. Mulai dari sekarang. Oke, Anda sebutkan kembali atau Anda tulis boleh. Jadi tadi kita udah coba 3 jenis hafalan. Yang pertama adalah Anda ngapal angka, kemudian yang kedua adalah huruf, yang terakhir adalah kalimat gitu ya. Anda bisa menyimpulkan bahwa kecenderungan otak manusia dalam menghafal huruf dan angka ialah lebih cepat menghafal huruf dibanding dengan angka. Ketika kita bandingkan antara huruf yang teracak dengan suatu huruf yang sudah tersusun rapi dalam bentuk kalimat, akan mudah menghafal dalam bentuk kalimat, walaupun huruf yang terdapat dalam kalimat tersebut lebih banyak. Alasan pertama adalah Anda berarti lebih sering memperoleh stimulus kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari huruf yang ada di layar Anda ini kan tidak teratur gitu ya, tidak tersusun rapi. Ketika Anda menghafalkan, ini cenderung lebih mudah dibanding dengan angka. Kenapa? Karena dipecah-pecah menjadi 3 huruf berpisahnya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini EJS spasi TOH spasi WLL spasi. Nah, kalau kita back lagi ke bagian angka di sini tidak menggunakan spasi sama sekali, sehingga ketika Anda menghafalkan Anda jadi buyar gitu ngapalinya. Berdasarkan pengalaman saya, ada mahasiswa yang memang pernah
menuliskan dalam 60 detik menghafalkan sampai dengan lebih dari 10 digit atau sampai kalau nggak salah pernah ada yang sampai semuanya hafal gitu ya. Tapi kurang dari 5% dari mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah IMK ini ketika saya uji coba gitu. Jadi kebanyakan misalkan Anda menuliskan 10 digit gitu ya angkanya, tapi ada yang terbalik gitu ya, tertukar di antaranya misalkan ya. Mayoritas hafalnya 4 sampai 5, kebanyakan 4 sampai 5 orang gitu ya yang menghafalkan 4 digit yang sama gitu. Jadi 3216 atau 32163 sampai situ udah mantep gitu ya. Maksudnya mayoritas hafalnya seperti itu gitu. Tapi ada yang sampai terakhir sampai 9876 gitu juga ada. Ada pun yang menghafalnya hanya 4 digit terakhir atau 5 digit terakhir 59876 ada yang seperti itu juga. Atau yang mampu menghafalkan 2 digit pertama dan 2 digit terakhir 32 dan 76, yang lainnya lupa. Itu juga ada ya. Jadi beda-beda. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena penulisan di sini sudah tidak teratur. Anda kan ingatnya angka tuh 0 sampai 9 aja gitu ya. Ketika diacak 0 sampai 9 tapi tidak rapi gitu ya, Anda akan sulit gitu menghafalkannya. Nah, sebenarnya ini kalau kita bagi-bagi menjadi 4 digit mungkin bisa jadi relatif lebih mudah untuk dihafal gitu. Sama seperti huruf, ini kalau misalkan tidak dibagi sama sekali 3 huruf, mungkin kemampuan hafal Anda bisa jadi menurun gitu ya. Nah, gimana kalau bentuk kalimat ini? Nah, kalimat ini karena cara stimulus Anda sudah sering memperoleh kata yang sama gitu ya, sehingga ketika kata yang sama itu muncul atau sudah tersimpan di memori Anda, kemudian ditambah dengan kata yang lain yang sama-sama sudah biasa muncul juga, ini akan cepat untuk mengingatnya gitu ya. Jadi intinya faktor manusia itu sangat penting ketika Anda mau membuat suatu desain aplikasi. Terutama aplikasi tersebut memang kita harus mengkotak-kotakan gitu ya. Maksudnya aplikasi tersebut itu diperuntukkan untuk siapa gitu. Kalau Anda membuat aplikasi untuk orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas, akan berbeda dengan aplikasi yang untuk anak-anak 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Produktivitasnya masih tinggi itu, keinginan mengetahui aplikasi tersebut tinggi. Tapi kalau sudah 50 tahun kayaknya kalau menggunakan aplikasi sudah agak males untuk belajar gitu ya. Jadi kalau Anda buat aplikasi untuk orang tua misalkan 50 tahun ke atas, ya buatlah aplikasi yang memang memudahkan mereka untuk mengerti. Jadi sesuai dengan keinginan mereka dan tidak sulit gitu ya. Jadi karena daya ingat masing-masing orang itu berbeda. Nah, jadi Anda bisa buat desain aplikasi yang kalau bisa itu memang yang sudah familiar orang menggunakannya gitu. Seperti misalkan Anda buat aplikasi kemudian menggunakan tombol simpan gitu ya. Nah, biasanya icon yang familiar sekali ketika Anda mau simpan adalah ikonnya icon disket gitu. Kalau Anda melihat gambar disket, icon disket, berarti Anda langsung tercetus bahwa oh ini untuk simpan gitu ya. Padahal kalau kita ngomong disket, kayaknya sekarang disket udah nggak ada yang pakai gitu ya. Sekarang orang pakainya sudah menggunakan flash disk atau CD-ROM. Namun gimana kalau misalkan Anda buat aplikasi kemudian Anda rubah ikonnya menjadi bentuknya bukan disket untuk simpan, tombol simpan, tapi Anda ganti jadi CD-ROM atau flash disk. Mungkin pengguna akhir akan bertanya-tanya ini untuk apa gitu ya simbolnya. Apalagi kalau misalkan si tombol tersebut tidak ada keterangannya, tidak ada tulisan save atau tidak ada tulisan simpan, hanya tombol dengan ikonnya aja gitu ya. Bisa Anda bayangkan Anda maksudnya mau membuat tombol save, kalau orang yang secara lumrah menggunakan simbol disket, Anda ganti menjadi ikonnya menjadi CD-ROM gitu ya. Nanti bisa jadi beda gitu persepsinya menurut pengguna akhir, misalkan end usernya bilang oh ini untuk burning kayaknya nih, padahal sebenarnya bukan untuk simpan ya. Jadi
hal-hal yang sederhana seperti itu mesti dipikirkan juga. Kalau bisa memang untuk membuat aplikasi itu hal-hal yang familiar akan sulit untuk dirubah gitu. Ya, mungkin kalau Anda sekarang menggunakan untuk tombol simpan Anda menggunakan simbol disket, diperkenalkan mulai sekarang mungkin akan familiar 50 tahun lagi bisa jadi gitu. Ya, akan lama juga butuh waktunya. Disket aja mungkin Anda ada yang nggak pernah sama sekali mengetahui disket gitu. Apa itu disket? Atau pernah tahu Bu saya disket tapi pegangnya nggak pernah gitu. Ya. Atau pernah pegang tapi udah nggak pernah pakai karena disketnya udah rusak gitu. Dan sekarang untuk CPU yang menjalankan untuk bisa menjalankan disket juga kayaknya udah nggak ada, udah zaman dulu sekali. Saya zaman kuliah saya masih pakai disket. Sekarang kayaknya untuk CPU udah nggak ada disketnya lagi gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda sampaikan pertanyaannya di chat di Google Classroom aja supaya nanti teman-teman lain juga tahu. Dan jika Anda misalkan ingin membuat misalkan masukan ya pakai Zoom gitu ya, silakan aja disampaikan juga di chat di Google Classroom ya. Jadi nanti saya akan buat jadwalnya. Misalkan minggu depan kita pakai Zoom gitu. Ya kalau ada hal-hal yang kurang paham atau Anda ingin diskusi, Anda boleh request aja menggunakan Zoom untuk materi hari ini. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.